idza khataba akhadakumul mar'ata fa in istata'a ayyang dura minha ila ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa shahhahul Hakim. Nabi pernah bersabda, apabila di antara kamu sekalian mau melamar untuk dijadikan istri, melamar wanita untuk dijadikan istri. Berarti ada nggak kira-kira yang melamar tidak dijadikan istri itu, Pak? Non? Melamar marunu gak sido. Itu berarti melamar untuk tidak dijadikan istri. Apabila kalian atau salah satu di antara kalian itu melamar, maka sedapat mungkin untuk melihat wanita yang sedang dilamar itu. Kalau bisa, maka lakukanlah. Kenapa hadis Rasulullah sampai seperti itu? Ini karena banyak terjadi dulu sampai sekarang. Itu ada orang yang istilahnya itu pasrah pada orang lain. Jadi misalnya ada seseorang yang pasrah kepada Pak Sutimin misalnya. Pak Timin, kula niki pasrah jenengan, panjenengan padosaken lare estri sing purun kali kula. Berarti tiang sing ngomong ngoten ten Pak Sutimin kan belum tahu siapa yang mau Nah, Pak Sutimin tentu sebagai orang yang mendapatkan kepercayaan itu, ya tentu selektif kan. Areke iku sing lanang ngene, dedeke ngene, kulite ngene, rupane ngene. Berarti aku ki ndolekno yang sekirane ya kufu itu seimbang. Satu saat Pak Sutimin mendapatkan seorang wanita yang menurut Pak Sutimin itu cocok dengan orang yang menyerahkan dirinya untuk didapatkan jodoh itu. Nah, kemudian Pak Sutimin memberitahu kepada anak itu, aku wis oleh pandangan arek wedok iku ya gelem, wis tau roh sampean. Lah, anak laki-laki ini sebaiknya ya tahu dulu, walaupun sebelumnya sudah istilahnya pasrah apa adanya kepada Pak Sutimin. Kalau bahasanya orang Jawa dulu kita wis pasrah bongkokan, apa jarene Pak Timin. Maka Rasulullah kemudian menyatakan apabila memungkinkan untuk bisa melihatnya, falyaf'al, maka lihatlah, lakukanlah untuk melihat siapa wanita yang sedang atau yang akan dipinang atau dilamar itu. Nah, ini mengandung maksud Bapak secara psikologis bahwa seseorang itu baik secara fisik itu kan melihat dari raut wajah. Oh, berarti aku wis cocok karo anakku. Berarti pilihannya Pak Timin tidak salah. Di sisi yang lain, kita tentu teringat adanya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tazawwajul wadudal walud fa inni mukatsiru bikumul yaumal qiyamah. Nikahilah wanita itu yang beranak. Artinya yang memungkinkan nanti itu gampang punya. Karena apa? Kata Rasul, sesungguhnya aku itu nanti termasuk orang yang senang sekali, bangga
nanti akan saya pertunjukkan di akhirat. Ini loh umatku jumlahnya banyak dari sebab pernikahan yang kemudian menghasilkan anak-anak itu. Nah, kalau menurut ilmu jiwa, kalau wanita itu pada umumnya, Pak, tapi ini kan ya tidak merupakan kepastian, tapi kan merupakan tadribat dari percobaan yang ada itu. Kalau wanita itu seger, apa seger nih, Pak? Gak garing. Kan ada toh Pak orang itu sing ketok seger, ono sing ketok garing. Lah yang seger itu memungkinkan nantinya itu subur, gampang punya anak. Loh, ini ada keterkaitan yang cukup panjang. Jangan kita ini kemudian mengikuti nyanyiannya Umay Rama. Bagaimanapun juga keturunan itu pasti satu saat dibutuhkan dalam kehidupan rumah tangga. Maka dilihat dari insya Allah anak ini nanti memungkinkan gampang punya anak. Dilihat pula dari keturunannya, ibunya punya anak, saudara-saudaranya punya anak, memungkinkan sekali punya anak. Maka melihatnya itu tidak sekedar kecocokan wajah, tetapi juga kecocokan kemungkinan yang terkait dengan psikologinya tadi itu, anak itu, orang itu akan punya anak. Maka kata Rasulullah, kalau memungkinkan maka fal yaf'al, lakukanlah untuk melihat. Tapi kalau memang sudah istilahnya pasrah, insya Allah Pak Sudimin ini sudah katakanlah sering dimintai tolong orang dan alhamdulillah ya cocok semuanya, ya rukun semuanya, dan orang ini pasrah seperti itu, ya tidak apa-apa. Tapi akan lebih baik kalau orang itu bisa melihat sebelum terjadi. Apakah hadis ini tidak bertentangan dengan katanya laki-laki itu tidak boleh melihat wanita, wanita tidak boleh melihat laki-laki? Ya dilihat dari duduk permasalahannya dulu. Tidak boleh itu kalau kemudian orang itu tanpa adanya sebab tapi kemudian menimbulkan syahwat. Tapi kalau melihatnya untuk sesuatu yang amat sangat urgen sekali, jadi ya tidak mungkin tidak. Lagi pula melihatnya ya sekedar melihat kaki pelowoto tinggi, toko ngisor sampai mendukur, ya tidak. Tapi kan itu betapa Islam ini mengatur kehidupan dalam kehidupan rumah tangga itu. Karena kehidupan rumah tangga atau pernikahan itu termasuk salah satu ibadah yang paling lama. Ibadah yang paling lama ya nikah itu, Pak. Bagaimana tidak? Nabi kan pernah menyatakan bahwa mengumpuli istri itu sedekah. Nah, sekian tahun berarti kan banyak sedekah. Berarti kan lama juga. Itu maka perlu adanya kehati-hatian dan lain sebagainya. Walahu syahidun inda Tirmidzi wan Nasa'i anil Mughirah. Hadis ini didukung banyak riwayat baik mulai dari Tirmidzi, Nasa'i dan Mughirah. Wa inda Ibnu Majah wa Ibnu Hibban min hadisin Muhammad bin Salamah. Jadi banyak hadis yang semakna dengan tadi itu, yaitu kalau bisa maka lihatlah. Itu banyak hadis yang mendukung itu. Berarti ini satu stressing dari Rasulullah SAW supaya tidak terjadi ada istilah kucing di dalam.
Sebab kita ini hidup yang akan sepanjang hayat tadi itu, dan itu 24 jam sekian lama, tidak hanya sehari 2 hari. Maka diperlukan ketelitian dan kehati-hatian. Soal umpama, ini kan keterbatasan kemanusiaan, sudah diupayakan sedemikian rupa, ternyata kemudian di tengah jalan kok tidak sesuai dengan yang diharapkan. Itu berarti di sini letak keterbatasannya manusia, itu di sini ini. Enggak kemudian kita itu menyalahkan, oh ini gara-gara Pak Sutimin. Tidak boleh begitu, itu tidak boleh. Kalau memilih lagi, dalam kalau memilih lagi, memilih lagi. Oh, Bapak, nanti ada hadis, layah tubuh ahadukum, janganlah kamu menghitbah atau melamar wanita yang sudah dilamar oleh orang selagi itu belum dilamar. Ini kan baru istilahnya nontoni toh Pak ya, baru melihat. Nah tentu kita kepada contohnya tadi Pak Stumin, oke Pak, nanti kula tinggalane rumiyin. Kemudian kok tidak cocok, kan belum meminta, baru melihat. Nggih ngapunten Pak Stumin, kula saderenge nggih matur nuwun, nggih njaluk sepura. Kok kadose kurang sreg jenengan padosaken malih. Itu berarti kan mencari yang lain, kan enggak apa-apa. Yang enggak boleh itu sudah dilamar, sudah diketahui oleh banyak orang, kemudian dengan tiba-tiba tanpa sebab yang jelas, hanya gara-gara melihat ada yang dianggap lebih, kemudian pindah alamat. Nah itu kan namanya menyakiti orang lain, menyakiti hati orang lain. Iya, tapi kan sudah dilamar loh Bapak. Kembalinya kan seperti ini, misalnya andai kata itu anak kita wis dilamar, keluargane ya wis teko, mari ngono ujug-ujug ana surat datang mohon maaf, hasil musyawarah tanggal sekian bulan sekian jam sekian di rumah panjenengan untuk sementara waktu dibatalkan. Ini kira-kira ya nopo? Ya kan kecewa, kan ya ndak boleh. Lah kecewanya karena adanya pihak ketiga, keempat dan kelima. Tapi kalau kemudian hasil, makanya perlu investigasi tadi itu apa? Ada orang yang dipercaya, misalnya takok tonggone, takok koncone. Dan tentu Pak Sutimin dalam hal ini kan ya tidak serta-merta delok tok mari ngono terus disimpulkan cocok, itu kan tidak. Pasti kan beliau akan investigasi, takon tonggo, takon konco, takon kan gitu, ndak kok kemudian yang penting ono, kan tidak begitu Pak. Jadi soal kemudian tidak jadi karena belum dilamar atau dikhitbah sekarang ini, maka itu tidak apa-apa. Ini nuwun sewu, di daerah Lamongan khususnya pesisir pantai utara itu biasa Pak. Wanita itu atau orang tuanya atau pamannya atau siapa saja itu datang ke rumah. Iki ponakanku kira-kira umpamane dijodohno karo anak sampean ngono piye? Ya tak geloki dhisik. Kapan aku oleh jawaban? Ya paling enggak ya sak minggu 10 dino lah gitu. Tanya lagi, ya apa? Ya sepurane anakku durung karo. Ya enggak apa-apa, wong durung kan baru istilahnya apa ya, takon kan gitu, enggak apa-apa. Itu biasa terjadi begitu tuh. Lah kecuali kalau misalnya oh ya anakku wis cocok, seneng wis anu, akhirnya kemudian ada istilah melamar.
Nah, melamar itu biasanya ya wong tua, ya pakde paklik melu kabeh minimal 10 orang. Kemudian dengan apa? Dengan acara-acara tertentu, bahkan kemudian nanti ada istilahnya neges napa Pak? Neges dino untuk menentukan itu. Nah begitu sudah, lah kemudian tiba-tiba ada utusan mohon maaf tidak jadi, lah itu yang namanya tidak etis lah begitu. Maka perlu adanya penelitian lebih jauh sebelum terjadinya khitbah seperti itu. Gitu Pak ya. Yang jelas tidak boleh itu kalau kita itu melamar apa yang sudah dilamar oleh orang lain. Dalam hal ini, Bapak, kalau yang melamar itu adalah bukan sesama muslim. Jadi misalnya ada seorang wanita muslimah kemudian dilamar oleh laki-laki non-muslim. Sudah sepakat. Kemudian ada anak laki-laki melamar, padahal ini sudah dilamar. Karena yang melamar itu non-muslim, menurut jumhur ulama itu diperbolehkan. Karena satu sisi menyelamatkan akidah daripada si wanita. Itu dasarnya kenapa kok boleh. Ini jumhur ulama. Tapi kalau Nabi menyatakan janganlah kamu melamar, mengkhitbah wanita yang sudah dilamar oleh orang lain sehingga sudah diputus nggak jadi diteruskan. Tetapi dalam hal ini ulama memahaminya itu berbeda. Ada yang mengatakan boleh kalau untuk menyelamatkan si wanita itu. Kita lanjutkan lagi masih pada hadis tadi untuk kita itu dianjurkan untuk melihat itu. Ini diperkuat dari Muslim, wali muslimin an Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li rajulin tazawwaja imra'atan anadharta ilaiha qala fadhhab fangdur ilaiha. Ada seseorang yang diketahui oleh Rasulullah bahwa orang itu mau menikah, mau melamar, mau mengkhitbah. Maka kata Nabi bertanya, apakah engkau sudah melihatnya? Jawab orang itu, belum. Kata Nabi, qala idhhab fandur ilaiha. Pergi datangilah ia, kemudian lihatlah dia. Ini berarti diserukan untuk laki-laki itu melihat wanita yang mau dinikah. Ini bisa terjadi Pak, karena di Jazirah Arab khususnya negara-negara Muslim itu kan wanita khususnya yang masih gadis-gadis itu kan tidak seperti di negara kita ini yang tiap hari keluar, kemudian kadang-kadang tanpa berpakaian yang menutup aurat. Sebab kita ini nuwun sewu, hanya karena masker saja itu kita itu kadang-kadang bisa jadi pangling dengan seseorang itu. Misalnya orang ini biasanya tidak maskeran, kemudian satu saat pakai masker, itu kadang-kadang bisa pangling. Iya apa enggak kan gitu. Nah, wanita di Jazirah Arab di negara-negara Muslim itu kan tidak seperti di negara kita. Maka di sini diperlukan supaya kita itu tahu sebelum terjadinya lamaran, apalagi menjadi akdun nikah. Nah, hadis yang melarang tadi itu adalah hadis ini. An Ibni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahtub ahadukum ala khitbati akhihi hatta yadruqa khatibu qablahu au ya'dzana lahu muttafaqun alaihi.
Janganlah di antara kalian itu melamar wanita yang sudah dilamar oleh orang lain sehingga ia sudah dibatalkan terlebih dahulu atau mendapatkan izin daripada yang sudah melamar. Jadi ono arek lanang takok kepada yang sudah melamar. Ya kok iku sampean terusno ta gak? Gak tak terusno. Nek tak gantenane ya. Nah, itu boleh. Tapi kan sudah dapat izin daripada yang pernah melamar. Loh, alangkah sering terjadinya persoalan di masyarakat gara-gara seperti itu. Bahkan ada yang namanya calon kemanten sesuk akad nikah bengi ilang. Ada tuh Pak ya? Ada. Itu bukan cerita di film atau sandiwara, tapi banyak terjadi. Itu banyak terjadi. Jadi sesuk itu akad nikah bengi kemanten ilang tuh ada. Itu Masya Allah. Nah, ini kan menyusahkan banyak orang, membuat malunya keluarga dan lain sebagainya. Nah inilah yang dilarang diantaranya itu seperti itu. Padahal Muslim satu dengan Muslim itu saudara. Muslim satu dengan yang lain laksana tubuh. Yang satu sakit, yang lain ikut merasakan. Nah, kemudian bagaimana perasaannya seorang orang tua naudzubillah min dzalik terus anaknya ucul tengah malam. Ternyata digondol. Nah, ya. Gempar viral itu nanti jadi viral. Itu tidak boleh. Hal ini sama dengan dulu sudah pernah kita sampaikan, kita tidak boleh menawar apa yang sudah ditawar oleh saudara kita. Pak Riyadi nawar gedang misalnya, pinten Pak sak tundun 50.000. Mboten angsal kurang, Pak. Nggih, mboten angsal Pak niku pun regane pas. Lah kok terus ujug-ujug kula teko. Pinten Pak 50 pun kula duwikane. Lho napa mboten tersinggung Pak Riyadi? Tersinggung mboten? Ya tersinggung. Wah, sing duwe dhuwit gak sampean tok. Aku duwe dhuwit. Tapi yo gak ngene carane. Wah, dadi rame kan gitu. Itu padahal urusan gedang lah, itu apa mana urusan kadang-kadang akhirnya timbul harga diri ya, jadi masalah. Maka janganlah engkau membeli atau menawar sesuatu yang sedang ditawar. Maka dalam hal ini ada istilahnya yaitu khiyar majlis, masih dalam memilih di satu tempat. Kecuali kalau Pak Riyadi nggih pun nek mboten angsal mboten napa-napa, terus Pak Riyadi meninggalkan tempat jualan daripada pisang itu, saya datang. Pinten Pak, niku pun dinyang tiyang saya. Tapi mboten kula nedhi 50 dinyang kula mboten angsal. Nggih pun kula duwikane 50. Lah Pak Riyadi kan tidak masalah karena sudah istilahnya menyerahkan kepada penjualnya. Jadi yang berhak lagi kembali adalah kepada penjual. Tapi kalau kemudian ada di situ, kemudian kita ini bayari itu, waduh Masya Allah, betapa tersinggungnya seseorang. Nah, ini termasuk kita tidak boleh menyakiti kepada saudara kita dari sebab itu. Kemudian An-Sahal bin Sa'id As-Sa'idi, ini hadisnya panjang sekali Pak. Hadisnya panjang, yang intinya begini. Ada seseorang yang datang pada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, saya hibahkan diriku kepada engkau. Rasulullah itu kemudian melihat mulai dari atas sampai bawah. Setelah itu Rasulullah diam. Begitu Rasulullah diam itu ada sahabat yang kemudian bilang, ya Rasulullah, mohon maaf, sesungguhnya wanita ini adalah menghibahkan pada diri engkau dalam arti supaya engkau nikahi. Tapi rupanya panjenengan tidak berkenan. Kalau tidak berkenan, maka izinkanlah aku
aku untuk menikahinya. Oleh Rasulullah kemudian orang ini ditanya, apa kira-kira yang dapat kau persembahkan untuk maharnya? Orang itu bilang, ya Rasulullah, tidak ada sesuatu pada diri kami. Akhirnya orang itu disuruh pulang. Silahkan kau pulang, lihat di rumahmu ada apa. Begitu pulang ke rumah, balik lagi kepada Rasulullah SAW. Orang ini hanya mendapatkan satu lembar kain. Tapi lembar kain itu tidak lebar. Kok cara sakniki ngoten digawe klambi niku gak cukup. Apa maneh digawe sarung. Baik klambi laki maupun klambi wanita tidak cukup. Akhirnya orang itu disuruh pulang lagi oleh Rasulullah. Barangkali ada yang lain selain ini. Akhirnya orang itu balik lagi, tidak ada ya Rasul, hanya selembar kain. Akhirnya Rasulullah bertanya, apakah engkau punya hafalan daripada Al-Quran? Ia menjawab, saya punya hafalan surat Al-Baqarah. Jadi alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin sampai la yukallifullahu nafsan apa itu? Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana dan seterusnya itu. Saya hafal surat Al-Baqarah ya Rasul. Akhirnya wanita itu ditanya, apakah kamu mau mas kawinmu nanti itu adalah diajarinya, dihafalkannya surat Al-Baqarah. Akhirnya wanita itu mau. Wa fi riwayatin ukhra, menurut riwayat yang lain kasus ini orang laki-laki itu disuruh pulang oleh Rasulullah. Begitu pulang, dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali ada paku neyeng. Di rumahku tidak ada apa-apa ya Rasul kecuali ku dapati paku yang sudah karaten ini. Oleh Rasulullah paku itu kemudian ditekuk, seret. Ya gak bunder temen, ya sekedar ditekuk. Akhirnya berbentuk cincin. Wanita itu ditanya, maukah engkau dinikahi si fulan ini dengan cincin terbuat dari paku karaten? Itu mau. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini memberikan satu pertanda Bapak bahwa orang itu tidak usah malu-malu, banyak cerita. Orang itu ya seperti contoh tadi ada seorang laki-laki yang menyerahkan diri kepada Pak Sutimi. Tapi juga ada orang itu wanita yang menyerahkan misalnya pada Pak Zulkifli, yaitu misalnya gini, Pak aku tulung sampean dolekno jodoh apa sampean lah akeh kancane, akeh kenalane. Nah, Pak Zulkifli kan tentu ya tidak serta-merta, mesti kan ya bertanya, wong lanang sing sampean harapkan itu sing kepiye, umur piro, umur ono masalah enggak? Nek kula niki saniki umur 30 paling mboten nggih, bojo kula niku 35 lah Pak. Nah, itu kan berarti ada kriteria. Terus penggawean piye lah Pak? Soal penggawean itu gampang, sing penting tiange jujur, gelem kerja. Lho itu kan enakno wong sing ndolekno ta. Lah umpamane ndak kula niku umur 30 Pak sampean dolekno ya TNI angkatan laut lah. Nah itu kira-kira Pak Zulkifli kan ya sudah kerepotan kan gitu. Sopo kira-kira kan gitu mikir kan. Apalagi perwira. Kan, nah itu kan ngerepoti. Atau misalnya sampean dolekno ya kontraktor lah gitu. Jadi kontrak sana kontrak sini. Lah itu kemudian Pak Zulkifli kan mesti memandang ke sana kemari. Sopo ya kira-kira sing cocok, areke iki apik dan sebagainya. Kemudian ada anak yang mungkin ketepatan waktu itu ya secara ekonomi masih gampangannya pas-pasan. Kemudian ada kecocokan, nah kira-kira mas kawin sampean iki opo sing sampean jaluk. Maka dari sebab ini Bapak,
Itu Rasulullah SAW pernah dalam satu hadis ini menyatakan bahwa janganlah seorang wanita yang mau dinikah oleh laki-laki itu merepotkan kepada laki-laki terkait dengan mas kawin. Maka tidak boleh. Nah, panjenengan dikoten kalau punya anak, punya keponakan, punya cucu, misalnya karena yang sering dilihat itu di sinetron, ya jangan kemudian mengiyakan saja. Nah, sing apik iku aja sampai beratno marang calon suami. Ya kemampuannya apa, ikhlasnya apa. Umumnya saat ini niku anu ya Pak, napa niku emas batangan setengah kilo. Nah kira-kira ya berat nggak kira-kira? Kalau orangnya ada nggak masalah, kalau tidak itu kan ya berat. Kenapa harus seberat itu? Ya yang sekiranya itu bermanfaat, bisa dirasakan bersama. Misalnya mas kawin dengan Al-Quran dan terjemahnya, selesai kan? Manfaat bisa dikaji bersama. Jangan kok mas kawin Al-Quran terjemahan tidak pernah dibuka. Mas kawin alat sholat tapi gak digawe, malah disimpan kayak kenang-kenangan saja. Ini buat apa? Ya dipakai. Ya rusak Pak, nanti kenangannya gimana? Ya dikenang saja kalau sudah rusak kan. Jadi tidak memberatkan. Yang kedua, bahwa mas kawin itu tidak harus berupa barang yang berharga. Dalam arti berupa materi. Al-Quran itu amat berharga. Misalnya surat Al-Baqarah itu dari awal sampai akhir saja dipelajari, dikaji bersama suami istri, Masya Allah, luar biasa. Kemudian yang ketiga, bahwa di sini tidak menekankan soal terkait dengan harta benda. Makanya hadis pertama dulu, tungkahul mar'atu li arba'in. Wanita itu dinikah dan wanita itu mau dinikah itu karena 4 hal, yaitu karena rupa, tampan dan cantiknya, karena orang tuanya atau nasabnya, karena hartanya. Tetapi fatfar lidzatiddin, yang paling utama itu adalah moralitas terjaganya moralitas agama ini loh yang sangat penting sekali itu. Ya nun sewu kemarin waktu sudah kami sampaikan, waktu pandemi itu kan banyak wanita gugat cerai, alasannya karena yang laki-laki tidak kerja karena di PHK. Lah itu kan ya nemen, itu sama dengan habis manis sepah di saat suami sudah di PHK, kemudian dibebani beban dengan istri minta cerai, apa gak ndambah nelongso kan gitu, apa gak tambah nelongso. Atau mungkin naudzubillah min dzalik, istri sakit malah dicerai, itu apa gak tambah membebani gitu. Maka moralitas agama ini yang jadi menjadi dambaan dan menjadi ukuran seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya, bahwa betapa kita ini sesama muslim itu saling bantu-membantu sampai pada urusan jodoh. Dan kita tidak usah malu kalau misalnya kita itu harus minta tolong pada orang lain. Jangan ada istilah begini, sawangane rek musuh anak kok ditawak-tawakno. Ya, kepada orang-orang tertentu yang mungkin dapat dipercaya, kenapa tidak? Wis mbok Pak, aku iki sampean tulung, aku iki ya wis usaha, kok menawa lewat sampean akhirnya anakku iki oleh jodoh. Kan tidak apa-apa begitu kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Tapi ya jangan kemudian sembarang wong dititipi. Ketemu wong titip, gak duwe gejalanan. Apa anakku durung payu. Ya tidak usah gitu, itu kan namanya tidak bisa menjaga marwah kehidupan dirinya. Itu boleh itu. Jadi orang ini menyerahkan kepada Rasulullah dengan harapan Rasulullah menikah, tetapi Rasulullah tidak. Dan ini bukan satu kasus saja, banyak orang-orang seperti itu.
Kan pernah toh ada seorang sahabat Nabi nuwun sewu, ya, sahabat Nabi nuwun sewu, wajahnya nggak layak dijual. Artinya nggak pada umumnya pemuda Arab. Pemuda Arab itu rata-rata bangir, kemudian putih, tinggi. Nah ini ketepatan tidak. Yo ndek, yo ireng. Tapi orang ini Masya Allah standar dalam urusan ibadah. Lah dia kemudian bilang, ya Rasulullah, pokoknya kula niku wis apa terus panjenengan. Urusan jodoh niku pun kula serahkan panjenengan. Nah, Rasulullah niku ya tangle, ya Rasul. Bisa ta, Pak? Ya Rasul, pokoknya kula niku serah jenengan. Lah, tapi awakmu itu duwe enggak pandangan kira-kira ono enggak wanita yang sampean harapkan? Nggih wonten ya Rasul, tapi ndak mungkin gitu loh, ndak mungkin. Ndak mungkin karena satu wanita atau gadis itu anaknya orang terpandang di Madinah. Terpandang di Madinah. Keluarganya berada yo ganteng yo ayu, anake yo niku kula karep ya Rasul. Jare Rasulullah ya bismillah ngene ya. Awakmu teko nang keluargane terus sampai no salamku. Mari salam, kamu kemudian bilang bahwa saya kesini ini mengharapkan anak sampai. Akhirnya datang dia, datang, ucapkan salam, kemudian dapat salam dari Rasulullah SAW. Saya kesini selain menyampaikan salamnya Nabi, saya ini mau melamar anak panjenengan. Jarine sing wong tuane sing diparani ku wau, aku iki salah krungon apa gak? Dene Rasulullah kirim salam pantes lah. Terus kemudian anak ini mau melamar anakku ini kan ya kok gak cocok gitu loh. Bedane ku antarane langit karo bumi. Tapi krono iki salam teko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya anaknya itu dipanggil, ditanya. Anak itu juga tidak keluar, hanya melihat dari tabir, ya selambune lawang lah begitu misalnya. Nah ini ada orang menyampaikan salam dari Rasulullah dan dia itu mau melamar. Bagaimana? Anak ini bilang, nek tak tompo aku iki kok ya rugi. Gak tak tompo iki salam teko Rasul, tentu atas izin Rasul. Akhirnya wanita itu, gadis itu bilang, ndak apa-apa Abah, diterima saja. Begitu diterima, senangnya luar biasa. Akhirnya kembali lagi pada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, lamaran saya telah diterima. Rasulullah juga sedikit kaget. Akhirnya pada hari yang disepakati, kemudian terjadilah akdun nikah. Begitu selesai akad nikah di pagi hari, siang hari Rasulullah itu mengumumkan bahwa ada, kalau bahasa kita itu wajib militer, karena ada informasi umat Islam hendak diserang. Lah akhirnya laki-laki tadi itu yang mikir, aku iki melu perang, apa iya? Bab perang itu resikone ya loro, nek gak mati ya dipateni. Akhirnya dia berangkat ikut perang. Begitu sampai di medan laga perang, kemanten yang baru pagi nikah, siang sudah berangkat tadi itu, ternyata meninggal dengan tidak diketahui tentang identitasnya. Karena satu, gak umume wong Arab koyok ngono rupane, nomor loro wajahnya itu hancur karena
banyak tebasan pedang dan lain sebagainya. Begitu pada perang sudah selesai, Rasulullah kemudian mengumpulkan jenazah-jenazah itu. Ada jenazah yang tidak diangkut waktu itu. Rasulullah tanya, mana Julaibah? Wa fi riwayatin Julaibah. Mana Julaibah? Orang ya kaget, mana ada pasukan nama kita yang namanya Julaibah. Akhirnya Rasulullah memberitahukan, itu loh Julaibah. Kata Rasul, laki-laki ini yang wafat ini, yang tidak dikenali oleh masyarakat dunia ini dikenali oleh bidadari-bidadari yang ada di surga. Jadi arek ayu anake wong sugih durung napa niku wau kedemok. Tapi statusnya sudah janda, Pak. Sudah janda kan? Walaupun belum apa-apa. Ya, tapi Julaibah ini sudah aroma surga sudah diterima. Loh, ini kan yo dari sebab tolong menolong, bantu membantu toh Pak. Dari sesuatu yang tidak mungkin ternyata mungkin, walaupun pada akhirnya pun juga belum terjadi yang namanya kehidupan rumah tangga. Tapi bagaimana senenge wong lanang diterima dengan segala hal yang begitu itu lewat rekomendasi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama sekalian, barangkali ini yang dapat kami sampaikan karena waktu isya telah tiba. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam maunah bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sehat walafiat. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang istiqomah di dalam beribadah, dan mudah-mudahan kita nanti masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.